Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, makna hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah saja yang mengetahui. Namun kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Percaya kepada hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima. Jadi hari kiamat ini adalah peristiwa yang pasti terjadi, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kita hanya diperintahkan untuk beriman kepada peristiwa hari akhir ini. Adapun mengenai waktu kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Namun kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Karena percaya kepada hari kiamat ini adalah merupakan bagian daripada rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Apabila seseorang mengingkari salah satu dari 6 rukun iman itu, maka imannya batal. Nah, maka kita harus percaya kepada hari kiamat ini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir ini atau hari kiamat ini terbagi dua. Yang pertama adalah kiamat sughroh atau kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Contoh gunung meletus, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan banjir bandang. Kiamat sughra bisa juga dipicu oleh perbuatan manusia sendiri, misalnya penebangan hutan yang menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Tentu anak-anak sekalian masih ingat dengan peristiwa 28 September tahun 2018, di mana kota Palu pada saat itu dilanda oleh gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang sangat dahsyat. Nah, itu adalah contoh daripada kiamat sughroh yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah kiamat kubroh, yaitu kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kiamat kubro ini akan menimpa seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Jadi kiamat kubro ini adalah kiamat yang hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Ya, pada saat itu terjadi, maka seluruh makhluk hidup ini akan habis musnah tanpa terkecuali. Yang tersisa hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Yang berikutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Jadi sebelum hari akhir tiba atau hari kiamat itu tiba, ada tanda-tanda yang diberitahukan kepada kita. Tanda-tanda dari hari kiamat ini adalah banyak sekali. Namun di pelajaran kali ini kita akan membahasnya 5 tanda-tanda daripada hari akhir. Tanda yang pertama yaitu banyak ulama atau orang berilmu dari kaum muslimin yang wafat. Jadi tanda yang pertama ini adalah Allah mengangkat ilmu dari manusia. Caranya bagaimana? Allah wafatkan banyak ulama, orang-orang berilmu dari kaum muslimin, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang jahil akan agamanya. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi sekarang mulai terjadi ilmu agama itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Ya, orang hanya sibuk untuk mengejar ilmu-ilmu duniawi sehingga ilmu agamanya diabaikan. Yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, kita saksikan sendiri di TV, di media-media cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Begitu banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Ini menandakan bahwa hari akhir itu semakin dekat adanya.
Yang keempat adalah banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Dan yang kelima adalah banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Itu adalah 5 tanda-tanda datangnya hari akhir yang mesti kita ketahui. Yang terakhir adalah hikmah mempercayai hari akhir. Mengapa kita harus percaya kepada hari akhir? Apa yang kita dapatkan apabila kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa orang yang percaya dengan akan datangnya hari akhir, maka dia akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Orang yang percaya dengan akan datangnya hari akhir, dia akan bersungguh-sungguh dan bertambah semangat untuk mengerjakan kebaikan, sehingga ketika dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang menghadap kepada Allah dengan membawa amal kebaikan yang banyak. Yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan terakhir adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Orang yang percaya dengan akan datangnya hari akhir, maka dia tidak mungkin menunda untuk melakukan amal kebaikan. Karena dia tahu bahwa hari akhir itu akan terjadi, dan pada saat itu semua manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya selama dia hidup di dunia. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah setelah ini akan Ustadz bagikan tugas di grupnya masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.